Halo guys, selamat datang di Personal Frex. Apa kabar nih kalian semua? Gua doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang bahagia, dan berkelimpahan dalam rezeki. Amin. Oke, di video gua kali ini, gua mau nge-review mengenai salah satu parfum lokal unisex yang murah tapi nggak murahan. Sedikit hint aja ya guys, parfum ini mempunyai vibes kayak kalian lagi liburan di pantai yang mewah. Well, kenalin, ini dia Felixir Helios 35 ml Eau de Parfum. Gokil banget guys. Oke guys, pertama-tama gua mau nge-review yang kelihatan mata dulu ya, yaitu presentasi dan juga build quality dari si Felixir Helios ini. Seperti yang bisa kalian lihat guys, bentuk botolnya bener-bener classy dan juga elegan, dengan ukuran yang bisa terbilang compact ya. Ini 35 ml. Buat gua pribadi, Felixir bener-bener bener-bener memperhatikan detail-detailnya. Nggak hanya untuk botol yang 100 ml, tapi untuk botol yang versi mininya atau versi travel size-nya seperti ini, dia juga memperhatikan. Oke, di bagian depannya dia berwarna gold ya guys, bertuliskan Helios Eau de Parfum, dan di bagian belakangnya bertuliskan Felixir. Untuk bodinya sendiri dia terbuat dari kaca yang tebal dan berwarna hijau emerald seperti ini ya guys, dan juga transparan, jadi kalian bisa melihat jusnya seperti ini. Untuk di bagian sampingnya juga ada detail-detail seperti ini ya guys, yang emboss, dan ya nggak ada ornamen apa-apa lagi. Kita lanjut ke bagian capsnya. Capsnya ini berbahan besi ya guys, ini cukup berat. Capsnya berwarna gold seperti ini, dan di bagian atasnya bertuliskan Felixir. Bukan bertuliskan ya lebih tepatnya, tapi ini ada grafir dari mungkin logonya Felixir ya. Ini keren banget, classy banget pokoknya guys kalau dilihat seperti ini ya. Lanjut ke bagian si sprayernya, dia berwarna gold juga senada dengan capsnya ini, dan di bagian atasnya pun juga ada logo dari Felixir. Ini juga digrafir ya guys. Untuk penguncinya, ini yang gua suka juga, dia tidak menggunakan magnet tapi dia menggunakan ring sebagai penguncinya. Jadi kalau ditutup dia akan bunyi klik seperti itu. Good job untuk Felixir. Sekarang lanjut ya, gua mau coba dulu mengenai si nozzle-nya ini, apakah ada leaking, ada seret, atau hal-hal yang nggak gua inginkan lainnya. Gue coba dulu ya guys di udara. Enak banget guys. Sumpah enak banget. Oke, dari segi sprayernya atau dari segi nozzle-nya dia tidak ada masalah apapun ya guys. Hanya dengan sedikit tekanan dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup jauh dan juga cukup lebar. So, overall untuk build quality dari Felixir Helios ini, kalau bisa gue kasih nilai 9/10. Keren banget guys. Dan sekarang yuk kita lanjut untuk ngebahas mengenai first impression dan juga performanya. Let's go. Oke guys, secara klasifikasi aroma, parfum ini bisa dibilang woody aromatic dengan tropical twist. Jadi untuk gua pribadi, kesan yang didapat ialah fresh di awal, creamy di tengah, dan juga warm atau hangat di akhir. Nah, sekarang bagian yang paling penting, yaitu first impression gua setelah gua coba pakai parfum yang satu ini. Pas pertama kali disemprot, di sini gua langsung disuguhkan sama kombinasi coconut, mint, dan juga green notes. Fresh banget, tapi juga ada sisi creamy di saat yang sama. Ini tuh kayak kalian lagi minum es kelapa muda sambil duduk di tepi pantai. Benar-benar berasa nuansa yang tropical, yang liburan. Ini benar-benar tergambar di bagian openingnya guys. Lalu mintnya
ini ngasih sedikit efek dingin yang segar. Dan green notes-nya bikin wangi di awalnya ini makin natural banget guys. So buat gue pribadi di bagian openingnya ini cocok banget untuk dipakai mengawali hari kalian gitu ya, untuk beraktivitas ya guys. Jadi bisa membuat mood kalian menjadi menjadi lebih positif lagi, tapi bukan yang meledak-ledak ya guys. Ini bukan tipikal yang terlalu sharp gitu ya. Dan dia ini kalau buat gue pribadi lebih ke arah cozy gitu ya, comforting gitu ya untuk penciuman. Lalu di kurang lebih 10-15 menit kemudian kita masuk ke fase kedua. Dimana pada fase kedua ini kita disuguhkan sama manis dan juga earthy-nya dari buah ara atau fig, dan juga kesan lembut, clean, dan juga fresh yang nggak nyegrak sama sekali dari marine notes. Di fase kedua ini menurut gua kesan unisex-nya bener-bener balance ya guys. Nggak terlalu yang masculine, nggak terlalu yang feminin. Dan balance-nya ini pun sekali lagi enak banget. Dan menurut gua ini cocok banget ya guys digunain saat kalian beraktivitas di indoor yang ber-AC. Atau kalau kalian mau beraktivitas di outdoor, ini cocok banget untuk di outdoor yang sejuk. The best banget guys. Lalu yang terakhir, di kurang lebih 30 menit kemudian kita masuk ke bagian dry down atau bagian base-nya. Nah, di bagian dry down-nya ini buat gue pribadi juga merupakan bagian yang unik ya guys. Perpaduan antara woody notes, tonka bean, dan juga vetiver membuat karakter parfum ini menjadi lebih hangat, creamy, dan juga sedikit powdery. Otomatis buat gue pribadi kesan yang didapat ialah intimate, itu udah pasti banget guys, dan juga classy. Pas banget untuk kalian gunakan sebagai fragrance atau sebagai parfum untuk kalian ngedate gitu ya guys, yang casual date, dan juga untuk menghadiri ke acara yang semi formal. Menurut gue parfum ini cocok banget untuk kalian yang berusia antara 20 sampai 40 tahun. Untuk kalian yang mau pakai parfum ini dari pagi, siang, sore, malam, ini oke banget guys. Perfect banget untuk daily use ya guys, atau daily fragrance kalian. Seperti untuk ngampus, untuk ngantor, berolahraga, ini juga cocok banget guys. Dan juga setelah berolahraga, ini oke banget. Untuk sekedar hangout dengan teman-teman kalian gitu ya, di cafe saat sore hari, ini mantap banget. Untuk ngedate yang casual seperti yang tadi udah gue bilang, ini juga oke banget. Dan untuk acara semi formal, ini juga pas banget guys. Untuk longevity-nya, parfum ini menurut gue tergolong yang moderate to long lasting ya guys. Saat gue pakai di indoor yang ber-AC, gue pakai di kulit, itu wanginya bisa bertahan antara 4-6 jam. Dan untuk di baju itu bisa bertahan antara 5 sampai di 8 jam. Dan saat gue pakai di outdoor yang panas-panasan, berkeringat, dan juga gue terkena polusi, wangi parfum ini bisa bertahan di maksimal 3 jaman ya guys. Dan untuk di baju juga nggak beda terlalu jauh ya, mungkin antara 3 sampai 4 jam. Itu udah maksimal. Yang perlu kalian perhatikan juga, karena ini wanginya lebih dominan di manis, harap kalian tidak overspray ya guys, karena wanginya ini bakal bisa ganggu penciuman kalian. Mood kalian bakal nggak enak, dan juga penciuman orang-orang sekitar kalian pun juga pastinya akan terganggu. Apalagi kalau wangi dari parfum ini itu nggak cocok dengan feromon atau keringat tubuh kalian. Itu bakalan jadi jadi bencana ya, atau jadi disaster banget deh buat mood kalian gitu ya guys. Jadi saran gua untuk kalian yang mau pakai parfum ini di outdoor yang panas-panasan, terkena banyak polusi, dan juga kalian pastinya memproduksi keringat yang berlebih, harap tidak overspray. Paling enggak cukup 2 kali spray di tiap spot.
Oke, misalkan 2 kali di belakang kuping kiri, di belakang kuping kanan gitu ya, 2 kali, dan juga di bawah leher, itu juga 2 kali. Bisa juga di baju, antara 2 sampai 3 kali itu udah cukup. Dan harap kalian beli mungkin botol travel spray gitu ya guys, yang 5 mili mungkin ya untuk spare parfum ini gitu ya. Kalau kalian mau respray lagi, jadi nggak perlu bawa yang sebesar ini. Jadi itu aja saran gua. So ya, dengan karakter parfum ini bukan berarti nggak enak ya guys, tapi enak banget asalkan kalian menggunakannya secara wise. Dan untuk shades-nya, parfum ini tergolong moderate, cukup tercium tapi nggak nyegrak. Dan untuk projection-nya strong banget di 1-2 jam pertama. Setelah itu perlahan-lahan dia akan mengarah ke skin scent, tapi ini yang bikin cozy banget guys. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, parfum ini wanginya di bagian dry down itu intimate banget. Cocok banget dong pastinya untuk kalian ngedate. Nah sekarang untuk harganya, gue beli parfum ini di harga 170 ribuan ya guys, untuk yang 35 mili ini. Gue belinya di online di Tokopedia, nanti link pembelian gue akan gue cantumkan di kolom deskripsi ya guys. Dan setelah gue cek juga untuk yang full size nya atau yang 100 milinya itu di harga di 300 ribuan. Dan gue ngeliat parfum ini cukup banyak orang yang review ya guys, dan cukup hype juga. Banyak juga yang jual di decantnya daripada yang actual size-nya. Kalaupun ada yang jual actual size-nya, harganya udah gorengan banget guys. Gokil, bahkan ada yang sampai 600 ribu yang jual Felixir Helios ini, parah banget. Dan ya, untungnya gue dapat di harga 170-an untuk yang 35 mili ini. Well guys, gue rasa sampai di sini dulu ya sedikit review mengenai Felixir Helios Eau de Parfum 35 mili unisex. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dalam penyampaian gue, dalam pelafalan gue, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian ada yang punya pengalaman setelah memakai parfum ini, mungkin ada yang sama atau ada yang beda dari pengalaman gue, silahkan kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis juga pertanyaan kalian di kolom komentar. Thank you banget ya guys untuk kalian semua yang udah nyempetin nonton video gue ini dari awal sampai habis. Semoga video gue ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, share, likes, dan juga komen. Sekali lagi thank you banget, and I'll see you again on my next videos. Gue Diki from Personal Fragrance is signing out. Ciao.